Oke, selamat pagi semua. Pagi. Pagi. Ya. Ya, yang pertama hari ini untuk Forex Factory itu ada Jepang, tentatif waktunya. Monetary policy statement itu masalah mengenai yen dan bagaimana kebijakan mata uang di Jepang. Nah, USD JPY itu walaupun kemarin sentimennya naik, tetapi USD JPY sendiri itu dari kemarin turun ke bawah. Kenapa? Karena PER itu menunggu berita dari pemerintah Jepang itu sendiri. Ya, jadi efeknya akan ke USD versus yen untuk hari ini BOJ press conference dan monetary policy statement. Waktunya tidak ditentukan, jadi siap-siap aja. Oke. Lalu jam 3 nanti ada SNB Chairman Jordan Speaks, itu Swiss National Bank SNB. Jadi bakal ada pejabat dari Bank Swiss yang akan speak ke publik. Itu akan efek ke USD versus CHF. Oke. Dan kalau misalnya bagus jam 3 nanti berarti USD CHF akan mengarah ke bawah. Oke, USD CHF akan mengarah ke bawah kalau bagus. Dan setengah 8 advance GDP kuartal per kuartal dari 0,4 naik jadi 3,1, itu berarti bagus untuk Amerika nanti malam. Ya, artinya sahamnya naik, dolarnya turun dan aset beresiko lain naik. Oke, advance GDP ini bakal efeknya besar. Oke, efeknya akan besar jam setengah 8 malam. Lalu kemarin itu jumlah pengangguran di Amerika Serikat turun secara drastis. Ya, dari 35 ke depannya jadi 33. Yaitu turun banyak sekali. Jadi jumlah penganggurannya benar-benar berkurang. Artinya pemerintah di Amerika Serikat berhasil membuat lapangan pekerjaan. Oke, jadi bagus ya kemarin untuk Amerika. Ada pertanyaan guys sampai sini? Ya. Dan untuk GBP yang pertama prelim GDP ya. Kemarin jam setengah 4 ada prelim GDP dan itu dari minus 0,3 jadi plus 0,3. Ya, di atas forecastnya untuk pendapatan kotor. Jadi bagus untuk GBP dan break resistance kemarin. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Kalau enggak saya nextin. Masih biasaan, masih biasa. Nanti nggak sadar kalau langsung Oke. Wall Street berakhir positif atas earning ya. Jadi kemarin earningnya lumayan, ada banyak yang bagus. Kalau Anda ingin melihat earningnya, Anda bisa masuk ke briefing.com ya. Anda tulis ke Google briefing lalu earning. Dan kemarin tingkat pengangguran di negeri Paman Sam itu menyentuh level terendahnya. Jumlah sebanyak 339.000 turun dari sebelumnya 362.000. Jadi jumlah penganggurannya turun, bagus untuk perekonomiannya, sentimennya mengangkat, sahamnya naik dan dolarnya turun. Oke, ke bawah. Lalu dari Eropa itu sekarang lagi banyak yang bagus dan negatif ya, dari positif dan negatif beritanya saling campur baur di Eropa. Yang pertama dari Prancis itu sentimennya bagus dalam perbaikan ekonomi dia. Yang kedua di Spanyol 6 juta orang menganggur ya, jadi saling campur aduk untuk perekonomian di Eropa. Oke, saat ini masih belum jelas untuk Eropa, jadi wait and see disarankan. Next ke bawah lagi. Lalu untuk earning dari Asia, Bank of China itu laba kuartalnya naik 8% ya, jadi bagus. Lalu ke bawah lagi AIA bisnis barunya dia naik 25% ya, menjadi 291 juta US dollar. Untuk detailnya Anda bisa lihat di wrongly.asia beritanya. Jadi saya akan bacakan rangkumannya saja. Dan yang terakhir adalah Starbucks. Starbucks ini setelah kemarin dia dari, kan dulu Starbucks Coffee ya. Setelah itu dia ganti logo. Ganti logo jadi Starbucks aja. Artinya dia mau merambah ke bisnis lain. Ya. Ini rekam ini ya, bukan itu ya. Oke. Nah, kemarin dia merambah ke bisnis teh. Ya. Sekarang dia merambah ke bisnis bir. Oke. Jadi Starbucks sudah mulai merambah kemana-mana dari teh masuk ke bisnis bir sekarang. Oke, salah satu bir pertamanya ya Verismo dan minuman energi. Oke. Next, langsung ada. Ya, ini untuk Dow Jones. Chart Dow Jones secara teknikal targetnya ada 15.000 untuk beberapa hari ke depan ya, dan diprediksikan untuk hari ini Dow Jones bakal uptrend lumayan banyak.
range-nya. Artinya bakal kencang naiknya ya kalau bahasa ini ya. Ke 15.000. Supportnya 14.375. Support di sini, take profit di sini. Perlu dikasih tahu lagi sekarang bahwa harga sudah overbought untuk saham-saham di Amerika Serikat. Di mana di daerah 15.000 nanti orang akan banyak melakukan posisi sell ketimbang buy. Jadi kenaikan ini sepertinya hanya akan sementara. Oke? Sementara itu maksudnya sampai semingguan. Next. Ya untuk Hang Seng seperti rekomendasi ya tetap sama, yaitu kemarin rekomendasinya buy di 21250 dan stop lossnya di bawahnya 21250. Take profitnya di 23750. Oke, take profitnya. Jadi untuk Hang Seng masih outlooknya strong uptrend ke 23750. Strong uptrend. Jadi saham-saham Hong Kong itu banyak naik ya. BYD, Win Macau dan segalanya. Tetapi Anda harus tahu bahwa indeks Hong Kong itu sideways saat ini. Jadi begitu Anda lihat Hang Seng-nya di 23750, maka Anda sudah harus punya gambaran bahwa banyak saham akan turun setelah itu. Ya. Ada pertanyaan next. Oke, untuk Shanghai Composite Index time frame daily ya. Saat ini rekomennya tetap buy atau akan naik untuk Shanghai Composite Index, strong uptrend. Biasanya kalau pemain indeks Shanghai ini akan melihat probabilitas ini sebagai probabilitas buy di sini dengan stop loss 2151 ya. Dan untuk ke atasnya 2500 untuk Shanghai Composite Index. Anda perlu tahu saat ini ada pertemuan kemarin ya, pertemuan ASEAN ya, memang nggak langsung berhubungan dengan Shanghai atau China, tetapi ekonomi di Asia Tenggara ini sangat bergantung kepada banyak ya permintaan supply demand dari Cina. Kemarin ada pertemuan di Brunei dan itu yang hadir adalah ASEAN. ASEAN itu termasuk Indonesia ya, termasuk Indonesia. Mereka membuat suatu rencana untuk pasar baru itu di tahun 2015 ya. Bocorannya namanya pasar tunggal ya. Ntar saya jelaskan lagi, tapi nggak sekarang. Artinya baik dulu. Jadi untuk Cina ini akan sangat ngefek ke ASEAN ke depannya, khususnya juga ke negara kita ya. Jadi untuk Shanghai Composite Index di harga ini sudah sangat bagus untuk di bargain hunting atau bargain hunting membeli di harga rendah. Maksudnya apa? Kalau Shanghai naik, artinya saham-saham Cina yang kita jual itu juga akan naik ke atas. Kalau Shanghai Composite Index naik. Next. Lalu untuk emas target 1.500 ya. 1.500 sampai 1532, 1532. Jadi antara di 1.500 sampai 1532 itu orang sudah banyak melakukan posisi sell ya. Jadi emas ini hanya rebound sebentar. Oke. Next. Ya, dan untuk Aussie saat ini seperti emas, kalau Anda tahu, Aussie itu adalah negara penghasil emas terbesar nomor 2 ya. Yang pertama negara penghasil emas terbesar itu China, kedua Aussie, ketiga Afrika. Oke? Nah, itu penghasil. Kalau cadangan devisa emas masih baik deh, emas. Negara cadangan devisa emas terbesar itu yang pertama Amerika Serikat. Ya, itu yang Anda harus tahu. Jadi hubungan Amerika Serikat dengan emas itu sangat erat sekali karena dia pemegang cadangan devisa terbesar. Nah, next dulu. Untuk Aussie targetnya adalah 10457. 10457. Outlooknya adalah strong uptrend. Next. Dan ini untuk euro, oke? Wait and see dikarenakan banyaknya berita yang campur aduk dan kita memang bisa lihat Prancis masih bagus, tetapi ada Siprus, ada Yunani dan ada segala Spanyol ya. Jadi untuk euro ini setiap 5 menit sekali muncul berita baru ya. Jadi direkomend adalah wait and see untuk saat ini. Lalu ini GBP ya, pound sterling kemarin GDP dia naik, makanya dia bisa naik 135 poin dalam waktu 2 jam ya. Nah,
ini masih strong uptrend untuk hari ini buat pound sterling. Jadi wait and see, tapi outlooknya adalah strong uptrend. Belum akan turun ya, belum akan koreksi diprediksikan. Next. Lalu untuk USD CHF, ini adalah safe haven di mana orang kalau ekonomi lagi bagus dia akan membuang safe haven dan pindah ke aset berisiko. Saat ini kemarin USD CHF dari tanggal 15 April sampai 25 April itu sudah naik sekitar 120 poin. Oke, kurang lebih. Jadi di sini orang banyak untuk ambil posisi sell dan melepas posisi mereka untuk taking profit dari buy di bawah. Oke. Nah, jadi untuk USD CHF targetnya adalah 9370. 09370. Outlooknya adalah downtrend secara short term. Sekali lagi, outlook untuk USD CHF adalah downtrend secara short term, jadi nggak secara long term. Oke, sekian presentasinya. Thank you. Baik.